وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Al-Mukarramun yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, yang kami cintai, saudara saya, abang saya, guru saya, datuk saya, Al-Habib Ja'far Sadiq bin Al-Habib Abdul Rahman Al-Kaf Ad-Da'i ilallah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga dengan kehadiran beliau di sini menambahkan keberkahan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah beliau, Allah kabulkan hajat beliau, dan semoga beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula Fadilatul Habib Haikal atau Munzir bin Syihab, dan juga Al-Habib Uraidhi, dan segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan kepada seluruh para hadirin wal hadirat, khususnya kepada ustadznya Ustadz Mustafa dan Ustadz Yasin, dan segenap para ustadz-ustadz yang alhamdulillah dengan datangnya beliau insyaallah majelis ini tambah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada hadirin wal hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhusu bidzikir, para saudara-saudara kami yang dari Teluk Sampit, yang alhamdulillah beliau datang jauh dari Sampit, dari Teluk Sampit ke sini hanya untuk mencari ilmunya Rasulullah. Mudahan langkah beliau dijadikan pahala yang besar oleh Allah, dan segenap juga para jamaah yang di bumi, di kota Sampitnya maupun di luar Sampitnya. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita, yaitu babu maja'a fi kalami Rasulillah fis samari. Bab yang menerangkan tentang apa? Tentang pandiran, tentang kisahnya Nabi di saat malam hari. Berarti kisahnya Nabi ini yaitu di waktu as-samar, yang sebagaimana saya ucapkan setelah Isya, Taib. Yang pertama sudah kita jelaskan, hadis yang pertama yaitu yang berhubungan dengan al-khurafah, hadisul khurafah. Yang kedua, ini subhanallah sebuah poin ataupun bantuan terbesar bagi kaum akhwat khususnya, yang dibahas di sini tentang permasalahan di dalam rumah tangga. Masalah rumah tangga diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Sebelum kami bahas apa yang diriwayatkan di hadis ini, alangkah baiknya kita menelaah, khususnya bagi kita yang sudah beristri ataupun bersuami, apa yang diharapkan di dalam pernikahan, apa yang diharapkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh dari umatnya Rasulullah, umat manusia, dijadikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu adanya pendamping hidup, yaitu istri maupun suami. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk menjadi sakan ausukna, adanya kenyamanan di rumah tangga tersebut. Wa ja'alakumul mawaddah warahmah, kalau tidak salah dalam ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan inti dan harapan dari Allah kepada
jalinan pernikahan seseorang ini adanya rahmah, kasih sayang, rahmat, wal mawaddah, al-wud, yaitu kasih sayang. Jadi hambarlah pernikahan, hambarlah hubungan rumah tangga ketika tidak ditanamkan di dalam ke rumah tangga tersebut dengan cinta. Dengan cinta. Maka dari itu subhanallah, ketika kita bersama-sama menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan apa yang diharapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah tidak akan ada sebuah kerusakan di dalam itu. Tak tumbur. Nah, bagi yang belum kawin ini, bagi teman-teman yang belum menikah, mudahan ketika sudah sampai waktunya Allah Allah berikan jodoh yang terbaik, yang saleh, yang salehah kepada Bu Hanpian Seberatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Maka kita akan melihat bahwasanya ketika adanya perpecahan, ketika adanya keretakan di dalam rumah tangga tersebut, maka pantas untuk diberikan logo tanda tanya. Berarti rumah tangga tersebut tidak menerapkan dengan apa yang dianjurkan dan diharapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah semua di antara kita pernah merasakan itu. Maka coba kita lihat dari beberapa hadis ini ada 11 ucapan. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Jadi subhanallah, Siti Aisyah ketika malam hari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya Nabi, beliau memberikan waktu terhadap keluarganya, setidaknya ketika malam hari. Mungkin ketika beliau di siang harinya, beliau disibukkan untuk perkara yang hubungannya dengan umat, yaitu berdakwah, yaitu seorang pemimpin. Yang jelas sosok Nabi Muhammad ini sangat dibutuhkan bagi siapapun yang hadir pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad membagi waktunya, setidaknya beliau ketika malam hari beliau masih sempat duduk bersama istrinya dan mendengarkan apa yang diceritakan dan diungkapkan oleh istrinya. Jadi tidak langsung guring. Nah, di sini kisahnya panjang, namanya hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara. Hadis ini sangatlah panjang. Ya, tidak panjang banget. Ada kira-kira 11 ucapan perempuan di sana. Ini curhatan perempuan semua ini. Ini curhatan perempuan. Kepada siapa? Kepada suaminya, jelas. Dia menceritakan hal-hal suami yang berhubungan dengan suaminya. Tayyib. Yang mungkin di antara 11 ini ada di antara 1 ataupun 2 yang mengepek kepada kehidupan kita. Dan bagaimana caranya? Ambil ibrahnya, ambil hikmahnya. Kira-kira keluargaku sama enggak dengan keluarga yang diucapkan oleh Siti Aisyah habis ini? Tayyib. Jadi dengan panjangnya panderan dan curhatan Siti Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ya terus. Karena biasanya Bang, perbedaan lakian dengan perempuan ini satu. Lakian ini ketika ingin ataupun ingin menjelaskan sebuah hal, itu simpel, padat, dan tepat ke tujuannya, tanpa harus memperbanyak kosakata. Berbeda dengan perempuan biasanya. Maka dari itu ada riset mengatakan bahwasanya perempuan ini membutuhkan, kebutuhannya dalam sehari itu harus keluar 4.000 kalimat. Nah, di sini dilihat bahwasanya, coba lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi ketika mendengarkan istrinya bercurhat. Mengisahkan sebuah kisah yang ada di zaman jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad ketika malam hari mendengarkan Siti Aisyah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, ada 11 perempuan. Ini sama-sama terbuka, jadi berkumpul ngerumpi masalah lakinya.
11 perempuan berjanji buhannya 11 ikung ini bepander ta'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Jadi berjanji, awaslah, berjanjianlah kita buka-bukaan tentang suami kita. Yang baikkah, yang buruk kita pandiri. Nah, itu cerita Siti Aisyah kepada Rasulullah. Timbullah pertanyaan, Habib, apakah itu namimah? Habib, apakah itu ghibah? Apakah Rasulullah, ghibah adalah perkara yang haram dan maksiat? Nah, berarti Rasulullah mendengarkan maksiat dong, mendengarkan perkara yang haram dong? Jawabannya tidak. Karena ghibah ini adalah menjelaskan kejelekan orang yang tertuju kepada orangnya. Bahwa anggaplah fulan Z ini orangnya gini. Nah, itu ghibah. Ada orangnya, Z-nya ada dan dikenal oleh beberapa orang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ihda asyara imra'atan, yaitu 11 wanita yang kita kada tahu siapa wanitanya, dari mana wanitanya. Nah, dia menceritakan tentang suaminya dan suaminya kada tahu juga siapa suaminya. Yang diceritakan, yang dikisahkan ini siapa kada tahu. Jadi ini merupakan kadang menceritakan keburukan, tujuannya bukan untuk menggibah, tidak. Tujuannya untuk mengambil ibrah. Mengambil ibrah dan hikmah tanpa harus menyebutkan merek. Maka tidak menjadi dosa. Allah firmankan contoh dalam Al-Qur'an, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Hei, orang alim, apa ente berotak? Bahasanya ini, bahasa kasarnya. Apakah kalian punya otak? Kalian mengatakan kepada umat kalian untuk berbuat baik, untuk melaksanakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan terhadap dirimu sendiri. Dan kamu orang yang alim, apakah kamu adalah orang yang berakal sehat? Nah, itu mengepek bagi orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, seperti itu. Seperti contoh, inna ba'dal ulama man syaribal khamr. Sesungguhnya beberapa orang yang menisbatkan dirinya sebagai orang alim, dia meminum khamr, meneguk minuman keras. Dan ini perkara yang haram. Apakah ini ghibah, Habib? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena tidak menyebutkan mereknya. Jikalau dia mengatakan, oh ini fulan dengan sungutnya seperti ini, anunya wajahnya seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu Siti Aisyah menceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, ada 11 ikung dari istri-istri yang mengkisahkan apa yang dirasakan mereka di dalam rumah tangga mereka. Thayyib. Tujuannya untuk mencari hikmah yang pertama. Terus yang kedua, ini merupakan sebuah risalah, yaitu sebuah tulisan dari hadis Nabi, dan ini termasuk hadis Nabi, didengarkan oleh Nabi. Apapun yang berhubungan dengan Nabi itu adalah hadis. Ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatu khuluqin aw khuluqin aw khilqatin. Tayyib, itu hadis. Ini merupakan sebuah pesan yang diungkapkan para bebinian, para istri-istri terhadap suami. Apa ucapan yang pertama? Qalatil ula zawji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'ar la sahal fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Fahamlah? Ulun jawab bang? Kederepen. Tayyib. Zauji, ini cerita kisah yang pertama nih terhadap suaminya. Zauji, lakiku tuh jarinya, lahmu jamal. Nah, dikiaskan sebagaimana dagingnya unta, daging unta yang sudah tuha. Nah, rata-rata mun orang Arab ini kada ketujuh dengan daging unta yang tuha. Pengen tahu kenapa? Karena layatnya luar biasa. Ya, jadi diungkapkan suaminya itu sebagaimana daging unta. Ghath. Apa ghath ini? Ini unta yang sudah tuha, yang kurus pulang, yang kada mungkin disembelih.
Siapa yang hendak nukar? Ala ra'si jabalin war. Nah, sudah daging itu layat, kurus, tuha, ada di atas gunung yang sangat tinggi. Gunung Everest contohnya, anggaplah. Ini daging yang layat ada di atas gunung. Kira-kira adakah orang yang mengambilnya? Jangankan mengambil, kadang diberi pun kada diambil lawan orang. La sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Apa maksud dari hadis ini? Apa maksud dari ungkapan dan curhatan seorang perempuan ini? Tenang para akhwat, ini ungkapan kalian ini yang ada di sini. Jadi diperumpamakan sedemikian rupa tersebut karena apa? Tushiru ila qillati ihsanih lilaiha wa aurati akhlaqih wa ta'amuliha ma'ahu. Tayyib. Di sini dikatakan kenapa dikiaskan sebagaimana kiasan tersebut, dicontohkan sebagaimana contoh tadi, karena lakinya ini kada pernah perhatian, kada pernah memberikan kebaikan sama sekali terhadap perempuan ini. Ghalidh, orang ini sangatlah keras. Sehingga apa? Di antara orang ini kerasnya luar biasa, kada perhatian, kada mengayomi sama sekali, dan orang ini adalah orang yang sangat sombong. Nah, jadi perempuannya ini, istrinya ini menisbatkan kayak tadi, tidak ada manfaatnya. Seakan-akan kada ada manfaatnya. Maka dari ini perkara yang diucapkan dan diungkapkan salah satu perempuan yang mengatakan di depan Rasulullah, cerita dari Siti Aisyah ini menggambarkan bahwasanya wanita mungkin dia akan bisa bersabar dengan fakar, dengan kesusah secara bidang ekonomi, mungkin bisa bersabar. Tapi kadang wanita tidak akan bisa bersabar ketika hatinya disakiti dengan kita melakukan kekerasan kepadanya. Seperti itu. Bujur kada? Tayyib. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan dirinya bersama para istrinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengayominya dengan subhanallah, seakan-akan menurunkan jabatannya, menurunkan kemuliaannya hanya untuk bergaul bersama istri-istrinya. Sehingga nampaklah sebuah kasih sayang di antara pasangan kekasih tersebut. Tayyib. Yang kedua, zauji la abuthu khabarah inni akhafu an la adharah in azkuruhu azkuru ujarahu wa bujarah. Yang kedua mengatakan, in zauji, suamiku ini, la abuthu khabarah, aku kada mau hendak menceritakan sidin, kada mau. Kenapa? Kenapa ujarana? Karena jikalau dikisahkan, aku kada bisa berdiam. Aku tidak tahu kapan aku harus berhenti menceritakan keburukannya. Dari saking banyaknya keburukan itu, sampai kada mau bercerita, bang. Kada baiknya lalu dari mungkin satu hari mun berkisah gasan lakiannya kada ampe-ampe. Suami durhaka. Tayyib. Nah, walau annaha fatahat al-bab lil hadis lakana al-hadithu tawilan. Tayyib. Walihada qala inni akhafu an la adharah in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarah. Cukup di hadis, di percerita orang ini yang curhat satu sama lain ini dengan perempuan yang kedua, sudah berarti sudah tidak baik-baiknya lalu orang ini parah sudah. Berarti sudah kada mengayomi, kasar lawan bininya, segala macam dilakukan karena apa? Karena keegoan dari suami kadang. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Ini terjadi di zaman jahiliyah, Pak ya. Dan ini zaman juga sekarang. Yang ketiga, zauji al-ashannaq in antiq utallaq wa in askut uallaq.
zaujiyal asyannaq. Apa asyannaq ini? Asyannaq ay at-tawil taulan madhmuman, yaitu seakan-akan ini orang lakiku ini panjang luar biasa. Aku kada wani hendak bepander yang berhubungan dengan inya nih. Kenapa? In azkur, in antik, ketika aku cerita, utallak, aku bakal ditalak. Wa in askut uallak, ketika aku diam, tetap si ini menzolimi aku. Pada intinya 3 orang ini bercurhat dengan sebuah curhatan bahwasannya suaminya tidak bisa mengayomi dan berbuat zalim kepada istrinya, seperti itu. Maka dari itu yang keempat kan di sini anta aqalna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. 11 orang ini bukan semuanya ini bercurhat tentang keburukan suaminya aja. Nah, maka dari itu orang yang keempat ini mengatakan zaujika laili tihama la harra wala qarra la makhafata wala samah. Yang keempat mengatakan, kalau suamiku beda. Suamiku ini seperti malamnya Tihama. Suatu daerah namanya Tihama. Mengapa? Ujarnya, la harra wala qar, karena posisi Tihama yaitu mu'tadil. Cuacanya enggak panas, enggak dingin. Jadi maksudnya apa? Dia mengayomi, dia memberikan perhatiannya kepada istrinya. Baik. Waqalatil khamisah, dan orang yang kelima mengatakan, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Yang keenam, yang kelima, beliau mengatakan, suamiku sebagaimana macan tultul. Ketika ada di rumah kayak macan tultul, ketika keluar rumah kayak singa, dan dia tidak pernah bertakun apa-apa. Nah, bingung kalau kita orang Indonesia, bingung karena penamaan hewan ini ada maknanya. Hewan di Arab ini memiliki sifat masing-masing yang menjadi sebuah julukan dari kebaikan maupun keburukan. Taib. Di sini mengatakan, kalau suamiku ini mun masuk ke dalam rumah itu fahid. Apa fahid? Macan tultul. Apa sih gawean macan tultul ini? Macan tultul ini gawenya guring. Maksudnya apa Habib? At-taghaful. Apa itu? Yaitu at-taghaful ini berarti bukan lalai. Kalau ghaflah, lalai. At-taghaful ini tidak terlalu apa bahasanya? Santai aja, enjoy gitu loh. Slow aja. Cuek. Nah, benar, cuek. Ini lakiku ini mun masuk ke rumah ini cuek aja orangnya. Maksud diantara cuek ini kadang terlalu memperhatikan bininya ketika dia memberikan duit. Besok ditanya, mana duit aku? Kemana larinya? Beli beras sekilo, kemana beras sekilo tuh? Kemana aja? Itu adalah at-taghaful. Jadi memberikan kebebasan terhadap seorang istri dengan perasaan cuek tersebut. Kadang beb cuek ini bagaimana di mata Rasulullah ataupun di mata seorang ulama ataupun di mata Islam? Oh iya, sama siapa lagi? Baik. Cuek kadang diperlukan, cuek kadang dibutuhkan. Kenapa Habib? Karena Nabi Muhammad ketika di kehidupannya beliau cuek. Maksud dari cuek ini, di dalam satu bidang beliau harus cuek. Karena apa? Kadang cuek ini, cuek dengan perkara ataupun sesuatu perkara itu memberikan rahah, memberikan kenyamanan dan kesantaian. Maka dari itu coba lihat mereka para musuh dari orang Islam, kafir Quraisy pada saat itu, apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh beliau, oleh mereka? Mereka memfitnah, mereka mencaci maki, mereka memberikan sebuah
keburukan kepada Nabi, dan Nabi Muhammad cuek. Nah, di situ cuek pada saat itu sangatlah dibutuhkan. Dan Nabi Muhammad pada saat itu diganti namanya, bukan Muhammad, Muzammam namanya. Itu ucapan buruk orang Quraisy kepada Rasulullah. Sehingga apa? Qabbahallah muzammaman. Mudahan mati Muzammam. Mudahan ini, mudahan ini. Nah, sahabat Nabi bingung dan kada terima, bepandir lawan Nabi. Wahai Nabi, kenapa Rasulullah kok diam saja? Wong yang dicemooh ini Muzammam kok bukan Muhammad, dan alhamdulillah namaku Muhammad, kata Nabi Muhammad. Nah, itu loh, cuek kadang dibutuhkan. Halabu kalau bahasa Saya harap kepada saudara Haji Rahman untuk ke depan. Oh Haji, Haji, kada ulun terusakan nih pang pengajian mun pian kada pada maju nih. Biar lilah jua pian nih. Seorang pejabat yang hadir majelis. Insyaallah mudahan tambah baik Sidin. Masya Allah, masuk. Masya Allah, alhamdulillah kami kedatangan pemerintah kami, yaitu Haji Rahman yang Masya Allah. Beliau ini tadi ketika kami terlambat ada pertemuan dengan Kapolres, karena alhamdulillah nanti Kapolresnya datang juga ke sini, dan alhamdulillah tanpa kesengajaan kami bertemu dengan Fadilatul Al-Hajj Al-Syekh. Beliau ini seorang penceramah juga, makanya ulun nih ada agak gemetar bang melihat Sidin nih. Dikala kesibukan beliau alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk hadir ke tempat-tempat pengajian. Ya mudahan tambah berkah Sidin. Allah panjangkan umur Sidin. Allah kabulkan hajat Sidin, dan semoga Sidin selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau selalu mengayomi kita bersama. Dan aku ahlan wa sahlan bikum Haji Rahman dan Haji Yadi, Masya Allah. Kami teruskan sedikit ya. Stumat hak. Nah jadi apa? Jarulun, kadang cuek diperlukan. Cuek diperlukan, at-taghaful. Dalam rangka juga Habib kadang, kalau seandainya kita memperibet masalah, tidak cuek di dalam masalah apapun, kadang di masalah kesehatan juga. Akhirnya apa? Pemikiran kita ini yang memicu tubuh kita untuk garing. Nah maka dari itu kadang cuek dibutuhkan di perkara apapun itu, di perkara apapun. Tayyib. Karena Rasulullah pun kadang cuek. Tapi subhanallah, cuek walaupun diperlukan dan dibutuhkan ada tempatnya, bukan seluruhnya cuek. Cuek dengan kehidupan, kada begawi kadang cuek ja, kada boleh seperti itu. Nah ini cuek di dalam hubungan rumah tangga yang berhubungan dengan harta, nafkah. Nah, kadang ada beberapa orang yang beliau ini ketika memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya, kadang terlalu ditekan. Selalu ditanyakan, ini duit kemana, ikam kemana. Nah seperti itu kadang tidak diberikan kebebasan seorang istri, sehingga kadang itu memberikan sebuah kesan yang tidak baik kepada istrinya. Tapi subhanallah, wa idza kharaja, ketika orang ini keluar, asid. Orang ini seakan macan, seakan singa. Maksudnya apa? Orang ini pemimpin di kehidupannya, di luar, di masyarakat beliau adalah seorang pemimpin.
Ketika di dalam rumahnya beliau santai, tidak terlalu memperibet masalah seperti itu. Wala yus'alu amma ahid, dan ini sifat dari Fahid. Apa sifat cueknya tadi? Dia tidak pernah menanyakan apa yang telah dia berikan kepada kami. Tayyib. Terus yang ketiga, yang keenam, zauji idza akala laffa. Lakiku yang keenam ini Pandir, mun sudah makan, laffa, seakan-akan semua makanan tuh mau dimakan samanya. Jadi banyak makan maksudnya. Tayyib. Bagaimana Habib hukumnya banyak makan? Ujarnya apa? Al-wi'a yastaghfiru aw yastaghfiru lil wa'i'. Dalam hadis ujar orang, wi'a yaitu wadah lambung ini memberikan istighfar kepada orang yang makan, maka dari itu banyaklah makan. Nah, itu kada bukan seperti itu. Itu bukan hadis. Itu tidak sah sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan bagaimana metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya dalam memakan sesuatu. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami satu kaum yang ketika makan itu tidak sampai kenyang, dan kami hanya makan ketika kami lapar. Itu adalah sebuah ungkapan Nabi kepada pemimpin Mesir. Pemimpin Mesir yang memberikan at-tabib, yaitu memberikan dokter. Kada diterima oleh Nabi. Pada saat itu ada yang mengatakan dokter itu sudah lama mukim di Madinah, cuman tidak orang yang garing. Maka ditakun, apa sih anunya? Apa sih rahasianya? Rasulullah mengatakan tidak makan sampai kenyang, dan ketika lapar baru makan, seperti itu. Tayyib. Wa in akala laffa wa in syariba ishtaffa wa in ittaja'al iltaffa. Nah, ketika orang ini sudah banyak makan, banyak minum, konsekuensinya apa? Orang ini sering guring. Nah, kalau sudah guring kada tahu menahu lawan bininya. Guring ya habis makan guring. Tayyib. Nah, ini adalah sebuah sifat yang madmumah, sifat yang tidak terpuji, sifat yang tidak terpuji. Tayyib. Yang ketiga, yang ketujuh, zaujiyal ayyaya au ghayyaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kalmun lakiku ini ujarnya. Ghayyaya au ayyaya. Ghayyaya bimakna al-ghayya, itu orang ini sudah karas luar biasa. KDRT bahasanya ini. Kullu da'in lahu da'. Lakiku ini kada kawa salah sedikit aku. Mun kada kepala yang bocor, tangan yang patah ujarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Habib, bagaimana mukul? Ayo, saya tanya. Banyak di luar sana yang mengatakan agama Islam ini, jikalau mengatakan rahmatan lil alamin, kenapa ada pemukulan? Pemukulan syariat. Wallati takhafuna nushuzatuhunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fi madaji'in, terus wadribuhunna. Jadi ada beberapa pemukulan, mukul itu boleh, diperbolehkan dalam agama. Cuman untuk apa? Pemukulannya lit ta'dib, untuk memberikan pelajaran. Yaitu bagaimana kaidahnya? Yaitu ad-darab ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak boleh melukai, apalagi memberikan cacat kepada tubuh seseorang. Ingatlah ke sabda Nabi, 7 tahun disuruh, 10 tahun dipukul. Nah, dipukul lit ta'dib. Bagaimana Habib tentang terhadap hubungan rumah tangga suami istri? Itu ada tiga metode. Yang pertama yaitu apa? Berikan nasihat dulu. Berikan nasihat kepada istrinya ketika istrinya salah. Ketika diberikan nasihat kada mampu, baru di uhjuruhun, yaitu apa? Pisah ranjang. Pisah ranjang. Jangan ketawa, belum nikah pian. Pisah ranjang. Jikalau pisah ranjang tidak bisa memberikan efek jerak kepada istrinya, yang ketiga dipukul. Bagaimana mukul? Bukan ditempeleng. Ada yang mengatakan pakai siwak. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah mukul istrinya atau tidak? Yuk, ada yang bisa jawab?
Saya kasih ridanya Habib Ja'far. Apakah Nabi pernah memukul istrinya? Jawabannya pernah. Kapan Habib? Nah, kisahnya lucu dan rasyih. Jadi subhanallah, pada suatu malam ini ada jatahnya Siti Aisyah. Jadi Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan malam hari. Dan sifat dan adat dan adab akhlak Nabi Muhammad ini tidak pernah memberikan memberatkan istrinya, belum pernah. Jadi beliau ini membuka pintunya dalam keadaan pelan banget. Takut istrinya bangun, takut mengganggu istrinya. Pelan membuka rumahnya, habis itu sandalnya ditenteng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidur di sebelah kasurnya Rasulullah, kasurnya Siti Aisyah pada saat itu. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad ini keluar lagi dari rumahnya pelan banget, menutup pintunya pelan, dan di situ terbangun Siti Aisyah. Nah, Anda kemana nih lakiku? Ujar Siti Aisyah. Maka dibuntutilah Nabi Muhammad. Ketika dibuntuti Nabi Muhammad, pada saat itu beliau ke Baqi', ke kuburan Baqi'. Mudahan kita seberataan bisa ziarah ke kota Makkah, ke kota Madinah dengan PT-nya Haji Rahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi subhanallah, di Baqi' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwa beliau mengangkat tangannya 3 kali seperti ini. Berjalan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad, dalam riwayat Siti Aisyah menceritakan, ketika Nabi Muhammad yuharwil, yaitu lari kecil, Siti Aisyah lari juga. Nabi Muhammad yaitu berjalan santai, Siti Aisyah berjalan santai, dibuntuti. Dalam berapa meter Baqi' ke rumahnya Rasulullah? Sekitar 300 meter. Sekitar 300 meter itu membuntuti sampai bulik lagi. Melihat Rasulullah hendak bulik ke rumah Siti Aisyah, Siti Aisyah berdahulu masuk kamarnya, langsung menutupi awaknya dengan selimut. Nabi Muhammad masuk pelan-pelan dan melihat pada saat itu posisi Siti Aisyah dalam ruangan ataupun dalam keranjangnya, di dalam kasurnya, di atas kasurnya dengan menggunakan selimut seperti itu. Tapi kan Sidin ngos-ngosan. Sudah lari 300 meter, berjalan 300 meter. Jadi terlihat ini apa? Terlihat lihaf, yaitu selimutnya naik turun. Mengeh. Jadi subhanallah, kagetlah, khawatirlah Nabi Muhammad. Bercerita Nabi Muhammad, Siti Aisyah, mengapa engkau? Mengapa dirimu? Apakah engkau sakit? Apakah engkau ini? Enggak ya Rasulullah, ceritakan kepada aku. Diam aja Siti Aisyah. Mau bercerita apa aku nanya malaikat Jibril langsung, kata Rasulullah. Akhirnya bercerita beliau. Ya Rasulullah, ulun kira ya Rasulullah, ini kan ini malamku. Ini hakku untuk berkumpul denganmu pada malam hari ini. Maka ketika engkau berjalan begini kayak gitu, timbul rasa curiga. Bebinian bang, biasa. Padahal niat Rasulullah ini baik, jadi salah lawan bebinian. Akhirnya subhanallah, aku buntuti, aku kira engkau ke tempat istrimu yang lain, wahai Nabi. Nah di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat gini. Begini ke dalam Siti Aisyah. Nah seperti itu. Apa ujar Nabi? Apakah engkau Siti Aisyah, wallahi kata Nabi Muhammad, demi Allah, apakah engkau menyangka bahwa aku tidak akan berbuat adil kepada keluargaku sedangkan aku adalah Nabi? Seperti itu. Teguran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah pukulan tersebut tidak menyakiti, merupakan teguran. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Qalat ats-thaminah zawjil masal arnab warrih rihu zarnab. Nah, mon lakiku, jar yang ke-8 ini. Mon lakiku ini sentuhannya sebagaimana sentuhan kelinci. Salam.
jadi lembut banget. Warih-rihu zarnab, dan wewangian suamiku sangatlah wangi. Nah, maksudnya apa? Husnul muasyarah. Ini merupakan sebuah ayoman dan perhatian seorang suami kepada istrinya, sehingga istrinya hanya melihat kepada suaminya hanya kebaikan saja. Seperti itu. Tayyib. Hadis yang ke-9 ataupun ucapan perempuan yang ke-9. Zawji rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur ramad, qaribul baiti minnat. Suamiku rafi'ul imad, yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Tayyib. Azimur rimad, tapi banyak harangnya. Ujarnya, kenapa banyak harang? Diungkapkan banyak harang ini karena beliau adalah seorang yang terbawan. Nah, jadi diriwayatkan beliau tidak pernah tamu masuk ke rumahnya kecuali dimasakkan sebuah masakan. Nah, seperti itu. Mimbabil karam, yaitu kedermawanan seseorang yang dialami oleh istri dari yang ke-9 ini. Baik. Waqalat al-ashirah, zawji malikun wa ma malikun khairun min dhalika, lahu iblun kathiratul mubarak qalilatul masarih, idza sami'na sawtal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Nah, yang kelima ini, yang ke-10 ini suamiku ini adalah raja, ujarnya. Maksud dari raja apa? Apa itu raja? Bahkan ini raja melebihi dari raja, ujar dari istri yang ke-10 ini. Mengapa? Karena dia punya banyak sekali dari onta. Cuman ontanya tidak semuanya digembalakan. Jadi sekian dari onta, sisanya ada di rumahnya. Untuk apa, Habib? Nah, diriwayatkan beliau ini setiap ada tamu, jadi beliau tidak repot mencari ontanya di pengembalaannya. Sudah ada sehingga langsung dipotong. Karena adanya beberapa tamu saja, kadang di Arab sana satu tamu aja langsung disembelihkan kambing. Hanya satu tamu. Nah, itu mimbabil karam, yaitu bagaimana kedermawanan yang sangat melekat bagi orang Arab pada saat itu. Yang dermawan, yang masin banyak juga. Tayyib. Qala al-hadiyatu asyar. Nah, ini yang ke-11. Yang ke-11 ini ceritanya panjang. Zauji Abu Zara'in. Wa ma Abu Zara'. Namun suamiku ini Abu Zara'. Apa itu Abu Zara'? Anasa min huliyin udhuni wa mala'a min syahmin adudayya wa bajahani fabajahat ilayya nafsi wajadani min ahli ghunaymatin bishiqqin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa muniqqin فعنده أقول فلا أقبه وأرقد فأتصبه وأشرب فأختحم أبي زرع. Nah, طيب. Di sini dikatakan Abu Zara. Suamiku namanya Abu Zara. Apa itu Abu Zara? Kenapa Abu Zara ini? Kenapa suaminya? Ana samin huli udhuni. Aku ini diberi banyak emas lawan sidin. Diberikan kemuliaan intinya. Tayyib. Wa mala'a min syahmi adudayya. Aku berkumpul lawan sidin, belamak tubuhku. Maksud belamak apa? Karena diberikan makanan-makanan, dimuliakan intinya. Nafkahnya tidak pernah dikurangi. Tayyib. Wajadani min ghunaymatin bishiqqin faja'alani min ahli sahilin wa atit. Tayyib. Ini masalahnya bahasa Arab yang digunakan di hadis ini nih, bahasa Arab sastranya tinggi. Wa wajadani fi ahli ghunaymatin bishiqqin annahu wajadaha ahliha wa laysa 'indahum illa al-yasir min al-ghanam bal hum fi juhdin wa ta'abin. Nah, pada saat itu Ummu Zura ini, kisah dari istri ini menceritakan bagaimana kebahagiaan yang dia dapatkan dengan suaminya, kehidupannya dengan suaminya. Yang diberikan hartanya, diberikan makanan, diberikan perabotan rumah yang sangat besar diberikan kepada istri ini. Intinya apa? Ini seakan-akan ratu sudah. Di posisinya pada saat itu beliau ketika berada di keluarganya, perempuan ini sebelum dia menikah, dia orang yang kada punya bahasanya.
Jadi perbedaan sangat jauh ketika beliau menikah dengan Abu Zara. Tayyib. Sehingga apa? Fa'indahu aqulu fala uqabbah. Aku ketika berpandar masalah Abu Zara ini tidak ada cacatnya, dan aku tidak akan berpandarkan masalah kecacatannya ataupun keburukannya. Karena apa? Di mata dia, di mata istrinya, suaminya adalah seseorang yang sangat perfect. Seperti itu. Sampai ini kan ceritanya menceritakan hal suami. Orang yang ke-11 ini kada berhenti tentang suaminya aja, dan beliau mengatakan, fama ummu Abi Zara, diceritakan juga mintuhannya sidin. Jadi sudah lakinya diceritakan, mintuhannya diceritakan. Apa ujarnya? Uqufuha radahun wa baituha fasahun. Tempatnya besar, dan beliau ini santrinya ataupun mintuha sidin, yaitu abahnya Abu Zara ini, umminya Abu Zara, memberikan fasilitas yang sedemikian rupa kepada menantunya, sehingga apa? Menantunya merasa dihormati dan menjadi bagian dari mintuhanya. Mintuhannya perfect, suaminya perfect. Terus sidin berpandar apa? Fama ibnu Abi Zara. Nah, anak sidin juga diceritakan. Jadi laki sudah, mintuha sudah, anak sidin juga diceritakan. Apa ujarnya? Madja'uhu kamasalli syadbah wa tushbi'uhu rida'ul jafrah. Jadi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan ketampanan, dan juga kewibawaan dari seseorang anak tersebut. Ini anak siapa, Habib? Anak dari Abu Zara. Jadi maksudnya bagaimana Abu Zara ini sudah menikah berdahulu, punya anak. Jadi ini anak tirinya. Anak tirinya diceritakan dengan cerita-cerita yang baik juga. Dan siapa lagi diceritakan, Habib? Jariyatu Abi Zara, pembantu sidin diceritakan juga. Subhanallah, pembantunya Abi Zara dimuliakan, dimanjakan sangat luar biasa, dan maksudnya disifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, ini yang menandakan istrinya ini sangat betah di rumah itu. Tapi pada akhirnya beliau mengatakan, kharaja Abu Zara, suamiku ini jalan keluar. Dan pada saat itu wal autabu tumhadu falaqiya imra'atan ma'aha waladan. Ketika sidin keluar, dengan kebahagiaan yang pertama didapatkan dengan Abu Zara ini, Abu Zara keluar rumah melihat wanita yang sangat cantik, punya anak 2, ganteng-ganteng anaknya. Akhirnya apa? Nasib dari istri tersebut dicerai, dan Abu Zara menikah dengan ibu dengan 2 orang anak tadi. Janda jadinya. Tayyib. Yang tadi diceritakan sangat luar biasa, panjang lebar, pupus karena sidin dicerai lawan buahnya. Tapi subhanallah, apa ujar sidin? Fatallaqani wa nakahaha fanakahtu ba'dahu. Nah, setelah itu aku dipinang. Dengan siapa? Dengan seseorang Sariyah ay syarifah, orang yang sangat mulia. Rakiba syariya wa akhadha khatiya wa araha alayya na'aman thariya fa'atani min kulli ra'ihatin zawja wa qala kulli ummu zar'in wa miri ahlaki falau jama'tu kullu shay'in a'tanihi ma balagha ashara aniyati Abi Zara. Orang yang dinikahkan, yaitu laki yang kedua ini, setelah dia dicerai oleh Abu Zara, dia menikah dengan orang mulia, orang sugih, yang dimana fasilitas yang diberikan kepada istri ini, kepada bebinian ini juga tidak kalah dengan Abu Zara. Tapi pada akhirnya si istri ini mengatakan apa? Walau jama'tu kulla syai'in, kalau seandainya aku kumpulkan kebaikan dari suamiku ini, tidak menandingi dari satu cangkir ataupun satu perabotan dari punyanya Abi Zara. Maksudnya apa? Aku kumpulkan nih semua kebaikan lakiku yang kedua ini, tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Abi Zara. Kenapa? Karena sudah cinta kepada Abi Zara. Jadi subhanallah, kadang itu kadang kalau seorang wanita sudah cinta, maka kadang tidak ada duanya. Beda dengan lakian.
Sehingga subhanallah, ini terakhirnya, coba lihat bagaimana kisahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ini kan yang cerita siapa tadi? Siti Aisyah. 11 ucapan ini adalah curhatan dari perempuan-perempuan yang disampaikan Siti Aisyah kepada Rasulullah. Sehingga qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah mengatakan, dan Rasulullah berpander. Setelah menyampaikan begitu panjangnya cerita tadi, Rasulullah mengatakan apa? Kuntu laki ka Abi Zar'in. Tahu kada ya Rasulullah? Tahu? Kamu itu, aku bagimu sebagaimana cintanya Abi Zara kepadamu. Dan subhanallah, Rasulullah menambahkan apa? Walakinni, melainkan aku tidak mentalak dan tidak gampang mencerai seorang perempuan. Siti Aisyah memander, mengatakan, ya Rasulullah, kamu ribuan kali lebih baik daripada Abu Zara. Romantisnya keluarga Nabi, romantisnya keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Nabi. Coba bayangkan, kira-kira apa yang kita baca dari 1 sampai terakhir ini, ya ada manfaatnya, ada. Cuman kan ini menandakan kisahnya perempuan tuh, Pang. Ini kan kisahnya perempuan yang mungkin kita kira ini tidak terlalu berfaedah. Tidak terlalu berfaedah karena menceritakan tadi lahmi kayak daging ontak dan segala macamnya tadi. Tapi apa? Posisinya Rasulullah mendengarkan curhatan dari seseorang. Ingat ketika Rasulullah di masjid, apa yang kami ceritakan dulu, bahwasanya ini sahabat hendak sholat isya. Tapi ada seorang badui bertakun lawan Rasulullah, berkesah luar biasa. Ingat kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak berpander lawan orang, Rasulullah tidak pernah memalingkan wajahnya, selalu melihati orang tersebut. Kalau seandainya sidin bersalaman, tidak pernah dilepas oleh sidin kecuali orangnya yang melepas dahulu. Jadi didengarkan lawan Rasulullah. Tapi ini Arabi ini, orang Arab ini, tidak tahu diri. Bekesah panjang lebar dan tidak tahu pada saat itu Rasulullah sangat sedang sibuk, dan pada saat itu Rasulullah hendak siap-siap salat isya. Sahabat menunggu Rasulullah di masjid sampai, dari saking lawasnya dalam riwayat itu, sampai sahabat teguring menunggu. Itu loh akhlak Nabi yang tidak pernah mengecewakan seseorang ketika berhadapan dengan beliau. Mudah-mudahan kita seberataan bisa mendapatkan kemuliaan dengan melihat Nabi, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hati kita selalu diketukkan sebuah cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga dengan cinta ini kita berkumpul bersama Nabi mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Haji, sepatah, 2 patah, 3 patah, Bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anu ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Habib Ja'far Al-Kab yang ada hadir di hadapan kita. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang ulun hormati Haji Awai, pimpinan Majelis Ta'lim Riyadul Jannah, kalau tidak salah MRJ. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kita doakan beliau berbini lagi. Amin. Kadawani Pang, mun betampai kadawani betapuk biasa pun ya. Yang ulun hormati pengasuh majelis kita Habib Abdullah Al-Jun Al-Khairit, kita doakan beliau sehat walafiat.
para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini sebenarnya Habib Ja'far hanya ingin belajar malam ini, kebelujuran ada di Sampit. Ulun beberapa hari di sini, insyaallah besok pulang ke Pangkalan Bun. Bang Haji Yadi berapa ini dengan ulun lah. Hangat Bang Haji Yadi di dalam ini tuh terasa. Jadi Al-Qur'an itu pernah ada ayat Al-Quran begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatu arduhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah engkau ini datang kepada ampunan Allah, lalu datang juga bersegera kepada surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi ini, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di waktu inya lagi lapang dan di waktu inya lagi sempit. Kerasa masuk kita tadi itu panas, Bang. Jadi kalau pian mau digolongkan orang yang bertakwa walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, maka ayo infakkan untuk beli kipas angin. Satu Abang Yadi, Haji Husin mana? Satu, ulun satu, tiga. Ini kipasnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 mati. Kayak apa pesawat itu mau bagus terbang kalau baling-balingnya nggak ada? Coba bayangkan. Oleng ini kita. Kayak apa mau ilmu tuh masuk dalam sini gelisah. Panas. Ini yang ada ini setengah aja nerima sebenarnya. Gitu. Kabar mana? Suruh sini, masuk sini. Harap Bang mencarikan ayat nih supaya orang bersedekah. Jadi Bang Haji Yadi satu, tugasnya ulun satu, Haji Husin di luar satu. Kita doakan Haji Husin besok kawin. Mudah-mudahan beliau sakinah mawaddah warahmah. Nah, mana Haji Husin? Adakah di dalam? Pasang kacamata dulu kada melihat. Nah, itu sahabat ulun Habib. Beliau bos sandal sepatu. Besok insyaallah menikah. Beliau ulun todong satu. Jadi kurang 1 biji aja lagi. Mudah-mudahan ada yang menyaut. Siapa yang menyaut ini disediakan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, dan ini adalah titelnya bagi orang yang bertakwa. Ayo pian. 1, 2, 3. Mana Pak Kapolresnya? Ayo agak cepat Pak Kapolres karena kipas angin kurang 1 lagi. Tunggu sebentar dulu. Kalau bahasa jangan ini karena Habib. Ayo tadi katakan, di mana pesawat itu mau Habib? Di mana pesawat itu mau bagus berangkatnya, mau nyaman terbangnya. Kayak apa di dalam tuh bisa goyang dan bisa nyaman, baling-baling kita ini banyak rusak sudah. Gimana ilmu ini mau masuk kalau di dalamnya hangat, panas, goyang, gelisah kasihan mereka. Gitu. Tunggu Kapolres dulu baru dilanjutkan. Ulun minta dengan hormat kepada Pak Kapolres untuk segera masuk ke dalam. Karena menunggu sampean aja tinggal baca doa habis ini kita selesai. Mana beliau? Sudah hadir kah? Sudah ada? Sini Pak Kapolres, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu berfirman kepada Pak Kapolres, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatu arduhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera datang kepada ampunan Allah dan bersegeralah datang kepada surganya Allah yang luas langit surga ini seperti langit dan bumi, disediakan kepada orang yang bertakwa. Siapa kelompok orang bertakwa? Habis ini Ali Imran 134 itu ada 3. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang masuk surganya Allah, yang dapat ampunan Allah adalah orang yang menginfakkan hartanya di saat dia dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit.
Ini kipas angin ada 4 saya bilang. Bagaimana saya bilang pesawat ini mau enak terbangnya kalau baling-balingnya nggak ada? Bagaimana ini bisa aman pengajian? Saya bilang masuk ilmunya kalau di dalam ini kepanasan. Saya 1, Haji Yadi 1, 2, 2 kepian? 2, Haji Husen batal, Kapolres 1, selesai. Begitu kira-kira. Begitu dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolres kami persilahkan, karena sehubungan beliau ini pertama malam hari ini kita daulat untuk mengisi pengajian kita. Yang kedua, beliau sekaligus akan menyampaikan berita duka kepada kita semua karena beliau ini sebentar lagi akan pindah ke Provinsi Gorontalo. Kita kehilangan orang baik. Kita doakan beliau mudahan sehat walafiat. Keluarganya dilindungi semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak Kapolres kami persilahkan. Ditodong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bang Haji Rahman Ebo, kemudian Habib Abdullah Aljun Al-Kherit. Luar biasa itu. Saya baru tahu Al-Kheritnya tadi itu kan. Ada Habib Ja'far, ada Bang Haji Awai, ada Bang Yadi Kijang, ada adiknya Habib Aljun, Habib Hamid Ahmad, nggih. Dan seluruh jamaah peserta majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk dapat bersilaturahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya serta semua penerus perjuangan beliau sampai dengan akhir zaman. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, jadi tiba-tiba tadi mic ini diberikan ke saya oleh Bang Haji Rahman. Saya nggak tahu ini ngerjain atau apa, tapi akan saya jalani gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pertama mendapatkan pemberitahuan untuk menjadi Kapolres Kota Waringin Timur itu pada tahun 2020 bulan April. Kemudian yang pertama saya rasakan adalah saya merasa sedih. Saya tidak tahu namanya Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Begitu saya tahu Sampit, yang pertama terlintas di benak saya kira-kira apa itu? Kerusuhan. Iya, bujur itu. Kerusuhan yang pertama ada di benak saya. Saya sampaikan ke istri saya. Istri saya nangis. Kita dulu pernah di Maluku waktu konflik, kenapa kok di daerah konflik lagi? Saya bilang inilah Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kemudian berangkatlah saya sekeluarga ke Palangka. Waktu itu penerbangan, karena Palangkaraya masih PSBB, penerbangan itu hanya seminggu sekali. Berangkatlah saya sekeluarga, mendarat di Palangka, melihat Palangka itu dalam keadaan sepi. Saya menginap di Hotel Swiss Bell menjelang serah terima jabatan di Polda. Hotelnya itu panas karena AC-nya itu dikecilkan. Dikecilkan karena menghemat pengeluaran, jarang ada tamu. Laksanakan serah terima, berangkatlah setelah serah terima ini ke Kabupaten Kota Waringin Timur, ke Sampit. Saya lihat kok kanan kiri hutan, sepi. Begitu masuk Kota Sampit, di gerbang Kota Sampit, jalannya kan besar tuh di Cilikriwut itu tuh, lebar. Ada 4 jalan itu. Saya bilang ini kota besar, karena ini jalanan mirip di Bandung. Semakin ke dalam semakin sempit jalannya itu kan. Perasaan saya ini tidak enak ini.
Ya Allah, ini kok makin sempit, mau nyusul kendaraan di depan pun susah. Begitu masuk kota Sampit, tidak seramai yang saya bayangkan waktu itu, Bib. Sepi. Saya makan di restoran Punix, disambut oleh pejabat-pejabat dari Polres. Kemudian saya serah terima dengan Kapolres lama di Polres itu, acara seremonial. Keesokan harinya berangkat ke kantor, tidak ada anak-anak SD atau anak SMP, anak sekolah yang berangkat ke sekolah. Sepi. Tapi berjalannya waktu saya merasakan bahwa luar biasa Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Jadi mohon maaf, kalau saya dulu bertugas dimanapun itu, kalau pulang ke Bandung, balik lagi ke tempat tugas, itu males rasanya. Aduh, balik lagi ke tempat tugas. Tapi kalau di Sampit ini, saya pulang ke Bandung terasa pulang, balik ke Sampit terasa pulang. Jadi saya berangkat ke Bandung itu happy, pulang ke Sampit pun happy, karena saya merasa ini sudah menjadi rumah saya. Alhamdulillah, luar biasa Sampit ini. Allah memberikan tempat tugas yang terbaik buat saya selama ini. Di sini saya merasakan bagaimana masyarakat ini saling toleransi, saling tolong menolong, saling menghormati. Polisi di sini nggak susah, ngomongin sama masyarakat langsung nurut, betul nggak? Nurut masyarakat di sini. Senang saya bertugas di sini. Masuk menjelang 1 tahun saya di sini, ditelepon dari Mabes, Adinda, maukah ke Jawa Barat jadi Kapolres lagi? Orang-orang itu berebut untuk jadi Kapolres di Jawa Barat. Saya bilang, abang, jangan dululah. Saya biar di sini saja nggak apa-apa. Nggak usah lagi jadi Kapolres, cukup aja di sini sudah. Benar, nanti saya kasih ke yang lain. Siap. Saya bilang sama beliau, saya biarkan di sini saja. Karena saya sudah merasa ini rumah saya. Saya berangkat ke kantor itu dengan senyum, pulang dari kantor sampai rumah pun dengan senyum. Dan disinilah yang saya rasakan betapa hangat dan penuh cinta kasihnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Maka bersyukurlah saudara-saudaraku semua yang sudah jadi warga Kabupaten Kotim ini, di mana Kabupaten Kotim ini luar biasa sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan saya titip jaga Kabupaten Kotim ini. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, jaga. Saya aja orang dari luar, dari Jawa Barat, merasa ini rumah saya. Ini rumah saya. Saya jaga sedemikian rupa. Karena apa? Saya merasa ini bukan tempat tugas, tapi ini rumah saya. Apapun saya kerahkan supaya Kabupaten Kotim ini tetap aman. Karena saya merasa ini rumah saya. Saya merasa masyarakat ini semua saudara saya. Saya seperti merasa dilahirkan di Sampit ini. Begitu kuat ikatannya saya dengan Sampit ini. Saya dikelilingi oleh anggota-anggota yang baik, dikelilingi oleh kawan-kawan yang baik, saudara-saudara yang baik, dikelilingi oleh masyarakat yang baik. Dan tidak terasa sudah 1 tahun 8 bulan, 20 bulan saya berdinas di sini. Tiba masanya saya berganti jabatan. Alhamdulillah saya mendapatkan promosi jabatan di Gorontalo sana. Yang membuat saya berat meninggalkan Sampit bukan karena Gorontalo itu jauh, enggak. Saya pernah lebih jauh lagi tugas di Maluku, di pelosok, di tempat yang tidak ada listrik, lebih jauh daripada Antangkalang atau Tumbanggagu. Lebih jauh lagi, tidak ada listrik, tidak ada signal handphone sama sekali. Jadi kalau ada nelayan itu, Bib, melaut terbawa arus, ditemukannya di Filipina. Pernah 1 kali ada warga saya itu hanyut melaut, ditemukan di Filipina. Saking ujungnya dari Pulau Halmahera itu. Jadi tidak masalah sebenarnya itu. Yang membuat saya berat adalah saya harus meninggalkan Kabupaten Kotim ini. Bagaimana berat hati saya meninggalkan Sampit ini. Dan memang kenangan yang begitu mendalam dengan Kabupaten Kotim ini sangat membekas. Bahkan istri saya itu kalau kita sudah mulai packing-packing, melipat-lipat barang, setiap istri saya melipat baju nangis. Setiap masukin barang ke kontainer itu nangis.
Jadi satu kontainer itu nggak selesai-selesai karena begitu lipat nangis nggak diterusin. Mulai lagi nangis nggak diterusin. Saking kami ini merasa bahwa kami adalah bagian dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan bagi saudara-saudaraku semua yang sudah menjadi warga Sampit, berbahagialah, berbanggalah. Pian-pian ini punya tempat yang luar biasa. Dijaga, dirawat, dan dibangun. Sampit ini luar biasa, saya akui. Sekali lagi saya titip, jaga Kabupaten Kota Waringin Timur ini, jaga kerukunan, jaga kebersamaan. Perbedaan-perbedaan itu biasa, ya. Perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan itu adalah hal yang biasa, yang wajar. Saling menghormati saja sudah. Jangan menganggap saudara kita yang berbeda pendapat itu adalah musuh. Tidak. Biasa itu. Ya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai karakter, dengan berbagai sifat. Itu adalah ujian kita. Bagaimana kita bisa menghormati, menghargai semua ciptaan Allah. Itu ujian buat kita. Wajar kalau merasa ada yang berbeda terus kemudian kurang ajar ini. Cukup simpan dalam hati, istighfar, hilangkan, sudah. Itu saudara kita. Sampit pernah punya kenangan yang kurang baik. Jangan sampai terulang lagi. Ya, insya Allah dengan semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, kita bisa membangun Kabupaten Kota Waringin Timur ini menjadi kabupaten yang berkah. Amin. Insya Allah. Dan saya selalu mendoakan, bagaimanapun hati saya sudah terikat dengan masyarakat di sini, saya akan selalu mendoakan. Dalam setiap kesempatan saya mendoakan semoga Kabupaten Kota Waringin Timur ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja sedikit prakata dari saya. Tidak panjang-panjang, tapi saya rasa ini maknanya dalam sekali. Dalam. Sikit tapi dalam gitu kan. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi mohon dimaafkan apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada seluruh para jamaah, apa yang kita saksikan pada malam hari ini dengan kedatangan para pejabat, beliau-beliau ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita sebelumnya, dan juga apa yang kita rasakan di beberapa waktu yang berhubungan dengan dakwah, yang berhubungan dengan pengajian, yang berhubungan dengan kerumunan, hanya Sampit saja yang diberikan kelonggaran di dalam mengadakan acara-acara agama. Karena alhamdulillah tanpa bisa kita pungkiri, karena adanya tangan beliau, Bapak Kapolres kita. Itu yang kami rasakan, dan saya khususnya yang sering keluar kota, kadang kami mendapatkan beberapa tempat masih di Provinsi Kalteng di bulan Maulid kemarin, dan panitia mengatakan kepada kami, Habib, kami sudah tidak merayakan Maulid ini 2 tahun, sangat kangen karena dengan adanya PSBB yang kemarin. Nah, ini apa yang kami dengar dari ucapan-ucapan guru-guru kami, bahwasanya kekuasaan itu sangat berpengaruh terhadap agama. Ketika sang penguasa menggunakan tangannya dan jabatannya serta kekuatannya untuk mendukung urusan agama,
maka alhamdulillah lancarlah urusan agama tersebut. Dan mudahan beliau-beliau yang hadir di sini selalu mengayomi kami dan selalu mendukung kami di dalam bidang urusan dari keagamaan kami, dan semoga itu yang menjadikan pintu keberkahan bagi kami dan bagi beliau-beliau seberataan. Tapi subhanallah, barang siapa yang mendapatkan lezatnya, manisnya sebuah pertemuan, dia pasti akan mendapatkan pahitnya sebuah perpisahan. Maka dari itu kami inginkan kepada Bapak Kapolres dan juga kami doakan kepada Bapak Kapolres karena kebetulan beliau akan meninggalkan kami. Semoga perjalanan beliau, meniti karir beliau, Allah jadikan kesuksesan selalu mengiringi beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi perjalanan beliau, Allah mudahkan jalan beliau, dan semoga beliau bisa kembali lagi ke Kalteng ini, setidaknya jadi Kapolda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Haji Rahman, semoga perjalanan beliau di masa jabatan beliau gunakan kekuasaannya, kekuatannya, uangnya untuk kita sebagai umat Islam, sehingga kita bisa maju, sehingga kita bisa menaikkan dan meningkatkan kualitas agama kita karena berkatnya salah satunya pejabat-pejabat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah beliau, Allah mempermudah jalan beliau, dan semoga Allah mensukseskan apapun yang beliau inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Yadi dan seluruhnya di antara kita, mudahan kita terkumpul di sini karena kita terkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah pang jam 11. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina